Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, kami puji, kami sembah nama Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Tapi kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan pada saat ini. Roh Kudus Tuhan tetap menghampiri dan tercurah atas kami, sehingga kami boleh mengimani, mengerti dan memahami, bahkan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai 10. Dari Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Pada umumnya, tanpa seorang pemimpin, seorang yang bisa menjadi pemimpin bagi setiap orang, kita akan berjalan dengan tidak beraturan, karena kita tidak mempunyai pemimpin. Kita akan menjadi orang yang suka-suka, tidak punya aturan hidup, ataupun tidak punya tujuan apa yang mau kita capai. Di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah persekutuan, dan bagi kita orang-orang percaya perlu yang namanya pemimpin. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mendengarkan suara kita,
Bagi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tentu kita tidak perlu lagi bertanya siapakah yang menjadi pemimpin kita. Di dalam kehidupan keimanan kita, yang menjadi pemimpin rohani kita tentu Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah gembala kita, pemimpin kita. Kenapa harus kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, sebagai pemimpin kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengenal kita satu persatu dombanya. Kita adalah domba-domba Allah dan Tuhan adalah gembalanya. Dan Tuhan mengenal kita satu persatu. Dan sebaliknya, kalau kita baca firman Tuhan tadi, kita sebagai domba juga mengenal siapa gembala kita dan mengenal suara gembala kita. Apakah kita mengenal suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal dan mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara orang percaya? Tentu tidak terlepas melalui hubungan kedekatan kita kepada Tuhan, melalui doa kita. Yang kedua, Tuhan sebagai gembala kita karena Dia menuntun kita. Dia berjalan di depan kita. Dia menuntun kita. Apa artinya Bapak Ibu? Dikala kita menghadapi pergumulan, permasalahan hidup, Tuhan tetap menuntun dan mengarahkan kita sampai kita menemukan kehidupan. Seperti yang dikatakan pemazmur, Mazmur 23 Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku. Ketika pemazmur mengatakan itu, dia percaya Tuhan menjadi gembalanya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pialaku penuh melimpah. Pemazmur percaya Bapak Ibu, ketika dia jadikan Tuhan sebagai gembala, dia terlepas dari yang namanya mara bahaya dan hidupnya pasti diberkati Tuhan dan dia akan dituntun kepada berkat-berkat Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus percaya Tuhan sebagai gembala hidup kita? Tuhan menyelamatkan kita. Seperti yang dikatakan Yesus tadi, akulah jalan menuju pintu itu. Akulah pintu. Jalan menuju keselamatan itu ada dalam Yesus. Yesus bukan hanya mengenal, bukan hanya menuntun, tetapi Dia juga memberikan keselamatan yang kekal bagi kita. Yesus sudah katakan dan tawarkan bagi kita Bapak Ibu, akulah pintu, akulah jalan menuju keselamatan. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia memperoleh kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita ragu lagi untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kita? Di ayat 11, Yesus katakan, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Jelas tidak diragukan lagi Bapak Ibu, secara iman kita percaya Yesus berkorban untuk kita. Yesus mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Dia adalah gembala yang baik. Bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau meneladani Yesus, ketika kita dipercayakan Tuhan untuk memimpin sebuah kelompok,
sebuah rumah tangga, keluarga, terlebih persekutuan di dalam gereja. Mari kita belajar, kita meneladani Kristus. Kita meneladani apa yang Dia lakukan untuk dunia ini. Kita harus mendengar, kita harus mengenal siapa yang kita pimpin. Kita tidak boleh ego. Kita tidak boleh serakah. Kita harus mengenal dan mendengar mereka. Kita juga harus dapat menuntun mereka. Tidak semua setiap anggota kita, setiap siapapun yang kita pimpin memiliki kehidupan yang sama. Ada kalanya mereka perlu tuntunan, perlu kekuatan dan pertolongan dari kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, harus berani berkorban. Tidak banyak pemimpin yang mau mengorbankan apa yang ada padanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap orang yang dipimpinnya. Yesus menjadi teladan. Dia mengorbankan dirinya sekalipun untuk keselamatan kita sebagai domba-dombanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama kita harus katakan, kita harus komitmen Tuhan yang menjadi pemimpin kita, Tuhan yang akan menjadi gembala kita. Karena Tuhan mengenal, Tuhan menuntun, dan Tuhan menyelamatkan kita. Kita tidak perlu ragu lagi. Dan kalau Tuhan izinkan kita menjadi seorang pemimpin, mari teladani Kristus Yesus yang memberikan segala sesuatunya, yang rela berkorban, memberikan yang terbaik. Dan itulah yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Ajari kami untuk tetap mengimani Tuhan sebagai gembala yang mengenal, menuntun dan menyelamatkan kami. Ajari kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti teladan Kristus Yesus. Engkau senantiasa boleh melakukan yang terbaik, berkorban bagi kami, umat Tuhan yang berdosa ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami ketika Tuhan izinkan kami sebagai pemimpin, pelayan dan apapun itu, kami hidup menjadi berkat. Roh Kudus Tuhan tetap menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur buat berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami mau merenungkan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan menghampiri kehidupan kami, khususnya ketika kami mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kembali menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 21. Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 21. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran,
Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ingatlah kasih setia Tuhan. Ingatlah kasih setia Tuhan. Pada saat seseorang mengalami pergumulan atau beban yang begitu berat, yang tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kepadanya. Pada saat pergumulan itu bisa dia jalani, bisa dia lewati, dia boleh kuat di dalam pergumulan yang sedang dia jalani. Dan pada akhirnya dia boleh mendapatkan jalan keluar dari pergumulan itu. Maka dan pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, hatinya penuh dengan rasa sukacita, penuh dengan rasa syukur. Itulah yang dialami oleh pemazmur yang kita baca pada saat ini. Kalau kita baca secara keseluruhan pasal 118, pemazmur memperlihatkan bagaimana dia mengucap syukur kepada Tuhan Allah karena pertolongan Tuhan, karena keselamatan yang daripada Tuhan, karena kasih Tuhan yang telah memberkati kehidupannya. Pemazmur percaya tangan Tuhan itu berkuasa menaungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupannya. Kuasa Tuhan itu nyata, sangat-sangat nyata. Walaupun dirinya mengalami banyak hal pergumulan, tetapi Tuhan tidak membiarkan dia masuk ke dalam maut. Itu yang disaksikan oleh pemazmur. Tuhan tidak akan membiarkan sedikit pun dia masuk ke dalam maut. Sehingga dia katakan pada saat ini melalui mazmurnya, aku mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena mengingat kasih setia Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang percaya pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup. Dan di dalam kesulitan hidup itu tentunya Tuhan pernah memberikan pertolongan dan kekuatan dalam kita. Kita bisa bertahan dalam pergumulan, itu pertolongan dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi jangan seperti orang yang lupa ingatan, amnesia, pernah ditolong Tuhan tapi dia tidak ingat kalau dirinya pernah merasakan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Coba ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, kapan dan di saat waktu kapan Tuhan pernah menolong kita. Kalau kita mengingat segala kebaikan Tuhan, kuasa dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa seperti yang dikatakan pemazmur tadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Aku mengucap syukur, roh dan jiwa kita memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak ingat atau pura-pura lupa akan kebaikan Tuhan, ini yang membuat orang percaya sulit untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, jadilah orang-orang percaya yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan kalau Tuhan menolong kita dalam situasi apapun. Dan ketika kita sudah bersaksi, mari kita katakan Tuhan itu baik, dan naikkan syukur melalui praktek kehidupan kita, melalui ibadah kita, melalui bukti nyata praktek kehidupan kita kepada sesama, terlebih kepada Tuhan lewat doa dan pujian kita. Amin, kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan yang tetap kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Ajari kami untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh menaikkan syukur kami dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami, Tuhan berkuasa menolong setiap kami yang berharap penuh kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.